إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى. Dulu, bahkan awal keislaman, tidak ada toilet umum. Itu masalahnya. Jadi kalau ingin buang hajat, rata-rata ke kebun kurma. Datang ke kebun, kebun. Hajat tuntas, kembali. Persoalannya, yang hidup bukan cuma laki-laki, ada pula perempuan. Jadi begitu keluar, kadang-kadang seringkali mendapatkan pelecehan, walaupun sudah ada tandanya. Dari siapa pelecehan itu? Muncul dari kalangan orang-orang yang hidup pada masa itu, dari kalangan preman-preman Madinah. Umumnya orang-orang Yahudi pada masa itu. Di zaman Nabi, awal-awal ada preman, Pak. Jadi bukan cuma sekarang saja. Jadi kalau sekarang ada preman lagi, dia ketinggalan, telat. Telat, luar biasa. Kuno berapa kuadrat? 16 kuadrat ya. Alhamdulillah. Bapak siapa? Preman. Bapak bukan. Siapa? Kuno 16 kuadrat. Balikan sini. Teman-teman, fokus. Banyak digoda sampai dilecehkan dan dilaporkanlah keesokannya peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilaporkan, turunlah kemudian bagian fase yang terakhir yang ini jadi inti pembahasan kita. Quran surah 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi, saya perintahkan kepadamu. Allah langsung yang perintahkan kepada Nabi. Katakan pada istri-istrimu. Saking pentingnya hukum di ayat ini, yang pertama diperintahkan adalah istri-istri Nabi dulu. Jadi kalau istri Nabi saja menggunakannya, maka ibu yang bukan istri Nabi lebih berhak untuk menirunya. Karena istri Nabi itu orang perempuan paling soleh di zamannya. Dekat dengan Nabi saat hidupnya. Di akhirat sesurga bersama Nabi. Ketika perintah turun, mereka kerjakan. Ibu istri Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Hidup dengan Nabi tidak. Tidak ada turun jaminan surga untuk ibu sampai dengan saat ini. Maka ketika ayat itu turun, ibu lebih berhak menunaikannya dibandingkan dengan kalangan-kalangan masa lalu. Wabanatika dan putri-putrimu. Wanisa'il mu'minin dan sampaikan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Di ayat ini untuk perempuan yang masih merasa punya iman saja. Kalau tidak merasa punya iman, maka silahkan lihat indikasinya. Atau merasa imannya lemah, maka berusaha untuk meningkatkannya sebelum masa itu tiba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apa itu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kalau tadi kerudung saja, kalau kerudung kan umumnya nutup bagian kepala paling belakang kan? Ya kan? Kemudian biasanya kalau kerudung kan simple ya. Simple, kemudian nutup sampai sini. Mulai sekarang kata Al-Quran, tolong kemudian rendahkan. Berubah dari khamar jadi jilbab. Jilbab. Rendahkan kemudian penutup bagian atas itu, dirubah kalimatnya dari khumur jadi jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dari jilbab-jilbab mereka. Apa yang dimaksud jilbab di sini? Apakah yang dimaksud jilbab-jilbab putih lambang kesucian? Ataukah mungkin jilbab-jilbab hitam dengan warna-warna yang lainnya? Mari kita lihat keterangan para ulama supaya nanti ada argumentasi yang kuat di sini. Saya bacakan langsung. Ini kitab bagus, namanya Tafsir Ayatil Ahkam. Saya menghatamkan ini sampai di 3 fase utama. Ya, sekali di Indonesia dan 2 kali di Tripoli. Dipelajari dalam 3 tingkat berbeda. Dan ini sangat luar biasa kitabnya. Ini khusus ditulis oleh seorang ulama, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, untuk mengeluarkan ayat-ayat terkait hukum saja dalam Al-Quran. Ini cukup bagus. Metodenya sangat bagus. Ayatnya dituliskan, mufradatnya dijelaskan, makna bahasanya diuraikan, setelah itu diuraikan pendapat hukumnya, ini pendapat para ulamanya, perbandingannya, di akhir keterangan terkuatnya, setelah itu kesimpulannya. Ini metode yang paling bagus dalam perbandingan fikih Islam untuk hal yang paling simpel. Jadi ini tahap-tahap yang sederhana. Tahap yang lainnya lagi lebih kompleks lagi. Ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 273. Amarallahul mu'minati bil hijab wartida'il jilbab siyanatan lahunna wa hifzan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di sini terkait dengan hijab dan jilbab. Yang dimaksud ini jilbab.
Kenapa diturunkan? Tujuan utamanya adalah siyanatan lahunna wa hifdhan. Tujuan kemudian diteruskan sampai kepada ayat jilbab bukan sekedar menutupi untuk perempuan, tapi untuk melindungi dan menjaga perempuan. Tolong catat ini ibu ya. Jadi ketika Allah meminta ibu berjilbab, sebetulnya Allah ingin menampakkan sayang dan cinta Allah kepada ibu. Dalam setiap langkah hidup